Siapa nih yang sekarang lagi telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol Uangmi? Ya, aplikasi Uangmi ini pinjol legal, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir kalau kalian gagal bayar di sana. Nah, kita akan bahas ya di video kali ini kira-kira resiko galbay di Uangmi itu apa? Apakah Uangmi ada DC lapangannya atau tidak? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan perlindungan oleh Allah SWT, dan segera dibebaskan masalah hutang-hutang pinjaman online yang belum terselesaikan seperti ini. Dan yang pasti diberikan ketenangan hati itu adalah yang paling luar biasa yang bisa teman-teman terima tentunya. Nah, ngomong-ngomong soal Uangmi pinjol legal, pastinya ada denda, ada bunga, yang ada nilai maksimalnya. Jadi nggak akan bisa kalian telat bayar di Uangmi itu, utang kalian jadi berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat, nggak bisa. Karena sejatinya Uangmi maksimal adalah 100% dari hutang pokoknya. Kalau di total-total, ya mungkin kalau ada lebih, ya lebih-lebih sedikit aja. Nah, sekarang kita akan masalah DC lapangan. Ini yang paling penting, ini yang lagi banyak dibahas. Karena ya pada nggak peduli sebenarnya orang-orang itu soal denda, bunga, terus slik OJK. Yang paling dipedulin adalah ya DC lapangan. Ada nggak sih Uangmi DC lapangannya? Itu yang paling dicari-cari ya. Saya yakin teman-teman pasti bertanya-tanya ketika telat bayar, gagal bayar. Kapan ya Uangmi itu DC lapangannya datang menagih ke rumah? Kira-kira DC-nya kayak gimana ya? Kira-kira apa yang harus dilakukan ya kalau DC-nya datang ke rumah ya? Berbagai macam pertanyaan-pertanyaan akan kalian pikirkan gitu ya. Akan kalian ucapkan. Tapi beneran deh, Uangmi insya Allah sampai sekarang belum ada DC lapangannya. Ya, ini memang tidak menutup kemungkinan ya teman-teman. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, apakah tetap tidak akan ada DC lapangannya atau tidak? Jawabannya tidak bisa dipastikan karena ya kembali lagi masalah galbay pinjol itu pinjol legal, dia bisa merekrut DC kapanpun yang mereka mau. Tinggal mereka punya budgetnya apa tidak. Karena nggak budget untuk DC itu nggak kecil ya, itu butuh uang yang cukup lumayan. Jadi buat teman-teman sekalian yang telat bayar atau gagal bayar di Uangmi, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu pusing ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ya, satu hal lagi yang paling penting, masalah DC tidak perlu takut. DC datang pun hadapi, DC datang tidak perlu dikhawatirkan, hadapi semuanya. Dan satu hal lagi juga, paling untuk resiko yang mungkin agak jangka panjang adalah slik OJK. Kenapa saya bilang slik OJK? Karena ya dengan slik OJK, teman-teman akan apa ya istilahnya? Teman-teman tidak akan bisa meminjam uang di platform manapun, meminjam rumah, nyicil rumah juga tidak akan bisa karena nama kalian jelek. Status kredit kalian itu jelek. Jadi kalian akan dianggap kredit macet yang memiliki potensi lebih untuk telat bayar, gagal bayar dan seterusnya. Sehingga lembaga-lembaga yang akan memberikan pinjaman atau perkreditan itu akan sangat memungkinkan sekali untuk tidak mau lagi memberikan kalian pinjaman. Nah, itu adalah salah satu resiko terberat ya, masalah slik OJK yang jangka panjang. Kalau DC paling ya 3 bulan pertama, selebihnya paling ya nggak ada penagihan lagi. Tapi kalau slik OJK, terus-terusan bakal ada nih teman-teman. Jadi, itu adalah salah satu yang paling harus teman-teman pertimbangkan. Tapi nggak masalah. Galbay pinjol bisa kita selesaikan kapanpun, dan justru mau setahun 2 tahun gak masalah asal kalian nanti bisa bayar suatu saat nanti. Kumpulkan aja pelan-pelan uangnya, ditabung dulu baru nanti kita akan bayarkan ya. Syukur-syukur teman-teman dapat fasilitas penghapusan bunga dan denda. Syukur-syukur teman-teman dapat pemutihan yaitu pelunasan utang kalian oleh si pinjol yang bersangkutan. Itu mungkin sekali, itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya, kemungkinan bisa terjadi. Dan saya yakinkan teman-teman insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah berdoa, jangan ditinggalkan doanya karena dengan doa itu insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.